Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa duduk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perjalanan yang berat. Perjalanan yang banyak dengan kita akan menghadapi yang namanya ujian. Banyak akan menghadapi yang namanya fitnah. Yang dimana fitnah-fitnah tersebut akan kita bisa hadapi dengan kita mempunyai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan ilmu tersebut dengan nur, dengan cahaya. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala banyak sifati dengan sifat ruh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruh kami. Karena di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita butuh ruh. Ruh yang akan menghiasi hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya. Banyak Allah Subhanahu wa taala mensifati ilmunya Allah itu dengan nur. Karena dengan dua hal ini, dengan ruh dan dengan cahaya, seseorang itu bisa berjalan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu punya ruh dan punya cahaya, seseorang itu akan tahu bahwasanya di dalam perjalanannya itu ada hambatan-hambatan. Coba kalau seseorang itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala enggak punya ruh, enggak hidup hatinya, ya enggak akan pernah sampai menuju Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Atau seseorang dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa cahaya. Bagaimana seseorang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang tanpa cahaya? Kesandung, dapatkan fitnah, kesandung, jatuh, gagal untuk sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat.
Dan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita mempunyai ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala sering fa'lam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang mereka mempunyai ilmu. Inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap yang namanya ilmu. Butuh terhadap yang namanya ilmu syar'i. Belajar. Kita harus betul-betul menyempatkan waktu kita untuk kita talabatul ilm, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu, ketahuilah itu adalah merupakan fadl dari Allah. Adalah merupakan karunia, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Betapa banyak orang punya kesempatan. Betapa banyak orang punya waktu. Betapa banyak orang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, pertolongan kepada kita untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran, saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Ini adalah merupakan taufik, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Hamba-hambanya yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba kita ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang kalau diinginkan hidayah sama Allah, man yuridillahu an yahdiyahu, Allah pengen ngasih petunjuk. Allah pengen ngasih petunjuk, Allah pengen ngasih hidayah kepada seseorang. Pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang tersebut apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya menjadi lapang. Senang dengan yang namanya Islam. Senang dengan yang namanya ilmu. Ini pertama kali. Orang kalau mau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kecintaan terhadap yang namanya ilmu. Bukan yang lain. Tapi pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi orang yang mau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Pertama kali, Pak. Yaitu apa? Dadanya dilapangkan, disenangkan untuk seseorang itu belajar agama Islam. Kenapa? Karena tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali thalabatul ilm. Tidak ada jalan yang lain untuk antum sampai kepada Allah dengan selamat, bukan dengan harta, bukan dengan istri cantik, anak banyak, bukan. Tapi kita supaya selamat sampai Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan hidayah tersebut, yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya disenangkan, dibuat gembira dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau seseorang itu pengen dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala? Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annahu yas'alu fis sama', kata Allah. Orang kalau dipengenkan sama Allah Subhanahu wa taala, mau dipalingkan dari hidayah, mau disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu dayiqan, dijadikan orang tersebut dadanya tidak suka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat hidayah dari orang yang seperti ini. Hadir di majelis ilmu bukan dadanya bukan malah lapang, justru malah sepi. Ini alamat, ciri-ciri, tanda-tanda wa man yurid an yudillahu. Orang kalau pengen disesatkan sama Allah, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, gak nyaman dadanya. Ka'annama yas'adu fis sama',
Seperti halnya dia terbang ke langit. Gimana kalau seseorang terbang ke langit? Oksigennya semakin menipis, sesak. Semakin sulit untuk bernafas. Nah, dari ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada jalan yang lain untuk kita sampai mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan selamat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pertama kali yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu bagi orang-orang yang mereka diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hubbul ilm, cinta terhadap yang namanya ilmu, senang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda yang paling utama dan hal yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kepada seorang hamba. Kapan? Kalau seorang hamba itu ingin mendapatkan atau ingin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seseorang itu mempunyai ilmu, yang ilmu tersebut akan mengantarkan seseorang mendapatkan hidayah, yang akan ilmu tersebut mengantarkan seseorang untuk memperbaiki hatinya. Karena ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maaf, bukan hanya membenarkan otak, bukan hanya membenarkan akal pikiran saja, tapi membenarkan hati seseorang. Oleh karena itu, ilmu itu tempatnya di mana? Ilmu itu tempatnya dalam hati. Dan ilmu itu gak akan pernah berada di dalam sebuah hati yang hatinya kotor. Makanya ilmu itu butuh wi'a. Ilmu itu butuh bejana. Bejana ini yang akan terus menerus dibenarkan oleh ilmu. Karena ilmu itu yang akan membenarkan hati seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadar rabiha wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari atas langit, anzala minas sama' ma'an, air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang air tersebut kata Allah fasalat awdiyatun, air tersebut akan mengalir ke sebuah lembah. Ini permisalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala permisalkan bagi apa? Bagi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan ilmunya Allah dari atas langit, itu seperti halnya air diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas langit. Ilmu tersebut mengalir ke sebuah lembah, ke sebuah tempatnya. Yang itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala hati. Lembahnya ilmu itu hati, yang dimana hati seseorang itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, audiyatun biqadariha, tempat hati seseorang itu sesuai dengan kadarnya. Ada lembah yang besar, dia nampung ilmu yang banyak. Ada lembah yang sempit, dia nampung ilmunya sedikit. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lembah tersebut yang digunakan untuk menampung ilmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala saylu zabadar rabiha, air tersebut akan membawa buih. Coba saya tanya kepada antum bapak-bapak, buih itu biasanya ada di dasar atau di atas? Ada di atas. Dan biasanya kalau seseorang itu gerojok air terus, air tersebut akan jadi bening atau tambah kotor? Tambah bening. Kenapa? Zabadnya hilang, buihnya akan hilang. Karena apa? Buih itu berada di atas, digerojok ilmu terus. Nah, seperti itulah kotoran hati seseorang. Hati kita, ilmu pada asalnya itu jernih, nempel ke hati kita, muncul buih, dan buihnya itu berada di atas. Bagaimana supaya benerin hati kita? Ya digerojok ilmu terus.
terus disadarkan dengan ilmu, terus diberi ilmu, terus belajar dan menuntut ilmu, disitulah seseorang itu akan mendapatkan ilmu yang nafi, mendapatkan ilmu yang jernih, bisa melihat mana itu ilmu yang nafi, mana itu zabat. Bisa melihat mana sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, bisa melihat mana yang ini tidak bermanfaat untuk dirinya. Sehingga seseorang di dalam perjalanan yang menuju Allah, dia tahu ini bermanfaat nggak untuk saya nanti di akhirat. Atau sesuatu ini justru malah memudaratkan anak nanti di akhirat kelak. Ini hasil dari mana? Hasil dari ilmu. Orang kalau betul-betul dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, digerojok ilmu, dikasih ilmunya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, hatinya cerdas, Pak. Hatinya akan menjadi hati yang cerdas. Bukan ini saja yang cerdas, tapi yang cerdas apa? Yang cerdas itu ini. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kecerdasan itu yang seperti apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang bisa merendahkan egonya. Harga dirinya bisa direndahkan. Dan dia selalu mikir wa amila ma ba'dal maut. Apa yang paling penting, yang paling bermanfaat untuk hari akhiratnya. Ini orang yang cerdas. Dan gak mungkin orang itu menjadi orang yang cerdas seperti ini kecuali dengan apa? Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pentingnya seseorang di dalam menuntut ilmu, duduk di dalam majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya sekedar maaf. Apa istilahnya? Euforia, apa? Melo-melo. Oh, kajiannya itu rame, ayo kita ikut-ikut. Benar. Tapi apa? Hendaknya seseorang menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, yang pertama yang harus dipahami, ternyata kalau Allah menginginkan hidayah, caranya itu kita harus hubbul ilm, cinta terhadap yang namanya ilmu. Kemudian yang kedua, kalau seseorang diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ininya yang dicerdaskan, Pak. Hatinya yang dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi seseorang, dikasih ilmu, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya cerdas, tahu. Oh, ini bermanfaat enggak ya untuk saya nanti di akhirat? Atau justru ini memudaratkan bagi saya nanti di akhirat? Karena betapa banyak orang kelihatannya berilmu tapi enggak tahu ini manfaat untuk saya nanti di akhirat apa justru memudaratkan bagi saya nanti di akhirat. Betapa banyak seseorang itu jatuh di dalam sesuatu yang justru malah memudaratkan nanti dia di akhirat. Dianggap bahwasanya itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena hatinya enggak cerdas. Dikira yang cerdas itu hanya pikiran dan otaknya saja. Ini kalau orang mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Pak, fadlnya Allah, karunia-Nya Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita duduk di majelis ilmu, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita dicerdaskan hati kita. Kalau seseorang itu sudah cerdas hatinya, gampang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang kalau pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ininya harus cerdas dulu hatinya. Kalau ininya enggak cerdas, sulit untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenal dengan hikmahnya Allah, enggak kenal dengan rahmatnya Allah, enggak kenal dengan maha latifnya Allah, enggak kenal dengan kudrahnya Allah, enggak kenal dengan ilmunya Allah. Akhirnya apa? Enggak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika bapak-bapak datang kepada Allah, kira-kira yang datang itu supaya seseorang diterima sama Allah cuma bawa badannya, Pak? Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana gak bermanfaat harta anak seseorang itu kecuali kau datang kepada Allah membawa apa? Qalbin salim. Hati, Pak, yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang modal kita
Modal terbesar kita supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita harus benar dulu, hati kita harus cerdas. Nah, untuk mencerdaskan hati tadi dengan ilmu, baru ketika hati kita sudah cerdas, terus digerojok ilmu, terus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya kita kenal dengan jamalillah. Akhirnya kita kenal dengan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Jadi ketika seseorang itu tahu keindahan Allah, bukan cuma dilihat dari mata telanjang kita, enggak. Makanya tingkatan ihsan itu, Pak. Tingkatan ihsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apakah Allah bisa dilihat, Pak? Pertanyaannya, di dunia Allah bisa dilihat, Pak? Loh, kenapa Rasulullah kok bisa nyampe mengatakan tarahu, seakan engkau melihat Allah? Padahal Rasulullah tahu Allah itu gak akan pernah bisa dilihat di dunia. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah? Apakah hadisnya yang salah? Sekarang apakah hadis Rasulullah yang salah atau pemahaman kita yang salah selama ini? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihat Allah. Memang Allah enggak dilihat dengan mata kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dilihat dengan apa? Mata hati kita, Pak. Ilmu. Karena memang ilmu itu nancapnya di sini. Kalau seseorang itu punya ilmu, hatinya benar, hatinya bersih, nancap ilmu di dalam hatinya, ka'annaka tarah. Hatinya itu betul-betul akan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu jamalillah itu betul-betul dia tahu di dalam hatinya. Bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Bagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari keadilan Allah, tidak pernah lepas dari karunia dan rahmatnya Allah dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua berawal dari mana, Bapak-bapak? Berawal dari yang namanya ilmu. Oleh kata itu apa? Ilmu ini adalah merupakan modal pertama. Para anbiya menjadi anbiya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf, bukan karena hartanya, bukan karena nasabnya saja, bukan karena yang lain-lain, enggak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya aku boleh mengambil khalil, yaitu kekasih, la takhatu Abu Bakar khalilan. Aku akan jadikan Abu Bakar itu kekasihku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Sebegitu tingginya derajat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa itu semua? Karena ilmunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, berbicara tentang masalah ilmu ini adalah merupakan pembicaraan yang sangat penting. Pentingnya seseorang duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan tahu jamalillah. Orang itu akan tahu bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala. Indah namanya, indah sifatnya, indah perbuatannya, dan indah dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita supaya kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mu'allif rahimahullahu taala mengatakan a'rafun nasi billah. Orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Dan lewat apa seseorang itu akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan wa minan nas, sebagian orang itu man ya'rifullaha bil judi wal ifdali wal ihsan.
Ada seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah Maha Dermawan, Allah Maha Baik. Karunia Allah Subhanahu wa taala banyak. Ada orang yang kenal dengan Allah hanya sebatas ini. Wa minhum man ya'rifuhu bil afwi wal hilmi wat tajawuzi. Sebagian orang ada yang kenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut, yang maha memaafkan hamba-hambanya. Wa minhum man ya'rifuhu bil batshi wal intiqam. Sebagian manusia ada yang kenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Bagaimana kalau Allah murka? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala marah? Wa minhum man ya'rifuhu bil ilmi wal hikmah. Sebagian ada orang yang kenal Allah, ilmunya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ya'rifuhu bil izzati wal kibriya. Ada orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala bagaimana sombongnya Allah, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala bil rahmati wal lutfi, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan maha latifnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa aqdamu haula'i ma'rifatan, dan yang paling agung seseorang itu kalau mau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, man arafahu min kalamihi. Orang kalau pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, Pak, perkataan Allah itu di mana, Pak? Al-Quran. Perkataan Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana? Di dalam Al-Quran. Ada orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Maha Dermawan, Allah Maha Baik. Kenapa? Karena dia merasakan maha baiknya Allah, dia diberi kesehatan, diberi rezeki oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia mudah, oh iya Allah Maha Baik. Ada orang yang seseorang kenal dengan Maha Pengampunnya Allah. Kenapa? Dia berbuat dosa, nggak segera diadab oleh Allah, baru dia kenal Allah Maha Pengampun. Tetapi orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, wa a'dhamu haula'i ma'rifatan man arafahu min kalamihi. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ya'rifu rabban qad istama'at lahu sifatul kamali wa nu'util jalal. Orang kalau dia kenal dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb. Dia akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, yang terkumpul pada Allah Subhanahu wa taala sifatul kamal, sifat yang sangat sempurna dan sifat yang maha agung. Bapak-bapak ingat enggak tadi subuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kenalkan dari perkataan Allah saja apa? Perkataan Allah kan, kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Baru satu ayat saja Allah mengenalkan tentang perkataan Allah saja, itu sudah bikin kita luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Orang baru kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dari satu perkataan saja. Itu satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Baru Allah kenalkan satu perkataan Allah sudah bikin kita geleng-geleng, sudah bikin kita takjub dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Satu ayatnya saja mengenalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan 6.666 ayat? Terus kita tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi ahlul ilm enggak kalau seperti ini? Jauh kita dari namanya ahlul ilm. Jauh kita dari yang namanya menjadi orang ahlul ilmi kalau kita enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa?
Allah Subhanahu wa taala banyak mengenalkan dirinya kepada kita melalui ayat-ayat dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Pak, itu betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni a'lamukum billah." Aku itu adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan apa? La uhsi tana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini Rasulullah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Ada satu ayat Rasulullah enggak paham Al-Qur'an? Enggak ada. Semua ayat 6666 ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua paham. Betul-betul tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham, akhirnya apa? La usitana'an 'alaika. Ya Allah, aku nggak bisa memujimu. Tidak cukup lisanku ini untuk memujimu, tidak cukup. Meskipun aku memujimu, ternyata apa? Engkau jauh lebih sempurna, engkau jauh lebih agung, engkau jauh lebih suci, engkau jauh lebih tinggi dari pujianku, kata Rasulullah SAW. Yang paling tepat apa? Anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, engkau seperti engkau memujimu dirimu sendiri. Di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, itulah yang paling pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, Pak, tidak cukup. Rasulullah pakai bahasa fushah saja, bahasa Arab fushah itu saja tidak cukup untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi lisan kita. Oh, bahasa Arab kadang juga peletot-peletot, kan seperti itu. Pakai doa mau memuji Allah Subhanahu wa taala pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga banyak kurangnya, lebih sempurna bahasa Jawa dibandingkan bahasa Indonesia. Lebih banyak mufradat kosakata bahasa Jawa dibandingkan bahasa Indonesia. Terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup. Makanya yang paling tepat memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Nah, kalau kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika beliau mengatakan wa a'dhamu haula'i ma'rifatan man arafahu min kalamihi, orang yang paling kuat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kenal Allah melalui kalamnya. Sekarang anak tanya lagi sama antum, Pak. Allah menurunkan bahasa Al-Qur'an pakai bahasa Inggris. Apa bahasa Jawa? Apa bahasa Sunda? Bahasa apa, Pak? Bahasa Arab kan, Pak? Gak nyesel antum gak belajar bahasa Arab? Apa gak nyesel? Gak ada keinginan antum bisa memahami perkataan Rabbul Alamin? Gak ada keinginan antum menikmati ucapan Rabbul Alamin? Kalau kita gak ada keinginan, Pak, ya Allah, gak tahu benar-benar cinta apa enggak sih, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala? Kan itu. Antum kalau punya istri orang luar saja, Pak. Ini sudah usah orang Sunda, orang Jawa, tidak usah. Antum punya istri orang Rusia. Antum cinta sama orang Rusia tersebut. Dia ngomong berusaha mati-matian kita untuk ngerti bahasanya dia. Gimana supaya komunikasi dengan dia, Pak, bisa terjalin. Yang penting saya paham dengan apa yang dia ucapkan. Itu baru istri, Pak. Kalau kita cinta biasanya apa? Mau belajar. Betapa banyak orang pengen untuk bisa, karena senang untuk jalan-jalan ke luar negeri, harus belajar jauh-jauh ke Paris. Untuk belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Mereka belajar 3 bulan di sana. Kemudian apa? Di sana mereka juga bayar. Ada orang pengen ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Ada orang pengen ke Perancis, belajar bahasa Perancis. Nah, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan orang yang paling bahagia kenal dengan Allah adalah orang yang bisa bahasa Arab. Kalau kita punya cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya itu kita buktikan. Salah satu bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala
boleh kita berusaha untuk kita paham apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Al-Qur'an itu semuanya hidayah. Petunjuk, Pak. Anak ulangi kembali. Antum mau ke Surabaya, ada jalur petunjuk itu. Ya kan? Antum kalau ke Surabaya kan ada jalur itu. Keluar mana. Subhanallah pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang tulisannya, bukan pakai bahasa Indonesia, Tuban, Gresik, bukan kayak gitu, pakai bahasa Tuban. Antum mau ke Kediri, anak tanya sama antum, nyasar nggak, Pak? Nyasar apa nggak, Pak? Nyasar. Bingung, saya keluarnya ini lewat mana? Kan seperti itu. Orang semuanya petunjuknya pakai bahasa yang antum nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala ngasih petunjuk Al-Qur'an jalan keselamatan. Kamu pengen nyampe surga. Ini loh, bahasanya sudah diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Supaya antum semua belajar. Mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, biar enggak apa? Enggak tersesat, biar selamat. Ini tujuan seseorang itu belajar bahasa Arab. Makanya anak ingatkan kembali kepada antum semua, Pak, belajar bahasa Arab. Enggak nuntut aku jadi ustaz. Enggak nuntut kita jadi ustaz. Orang belajar bahasa Arab itu bukan untuk jadi ustaz, Pak. Tapi kita belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena nanti Allah tanya sama kita. Hujjah kita apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kamu belajar bahasa Arab. Mempelajari Al-Qur'an yang aku turunkan kepada Allah. Ustaz, kan ada terjemahannya. Beda, Pak. Antum kalau sudah tahu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an dengan terjemahannya sangat beda. Kenapa? Karena di sana ada balaghahnya, kekuatan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Bagaimana ketika Allah berbicara tentang akhirat menjadi kalimat insya, kapan menjadi kalimat yang lain? Itu apa? Kayak hati itu diombang-ambingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hati dibawa terbang, kemudian dijatuhkan, dibawa terbang lagi, dijatuhkan lagi. Kenapa? Itulah bahasa Arab. Apakah antum nggak pengen menikmati bahasanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang paling agung pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala arafahu min kalamihi. Orang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo Anda. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang disampaikan oleh beliau muallif rahimahullah taala, orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala min kalamihi. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dari perkataannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya? Yang dimana dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb sebagai pencipta kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita, yang dimana akan terkumpul pada diri Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat-sifat yang maha sempurna dan sifat-sifat yang begitu agung, yang munazzahun anil mithal, yang maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk permisalan dan sekutu. Bari'un minan naqaisi wal uyub, yang Allah Subhanahu wa taala terlepas dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Lahu kullu ismi husnin, yang bagi Allah Subhanahu wa taala nama-namanya begitu indah. Wa kullu wasfi kamalin, dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu begitu sempurna. Fa'alun lima yurid, yang kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendak terjadi, maka terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, boyasa,
juta umat menginginkan, ya nggak akan pernah terjadi. Fauqa kulli syai'in wa ma'a kulli syai'in wa qadirun ala kulli syai'in. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu dan Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Bagaimana dialah Allah Subhanahu wa taala amirun nahin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melarang. Mutakallimun bikalimatihi ad-diniyah wal qauliyah. Nah ini dia. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalimat Allah ada kalimat diniyah syariah. Apa kalimat diniyah syariah? Al-Qur'an. Dan di sana ada kalimat Allah Subhanahu wa taala kalimat kauniyah. Apa kalimat Allah Subhanahu wa taala kauniyah? Terjadinya segala sesuatu ini kalimatnya Allah. Matahari terbit dari timur, kun. Tenggelam di barat, kun. Ya kan? Turun hujan, kun. Panas, kun. Semua kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi di pagi hari tadi kita mau pelajari kalimat Allah Subhanahu wa taala kun. Kalau mau ditulis dengan tintanya Allah Subhanahu wa taala lautan, enggak cukup lautan untuk nulis kalimat kunnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya sendiri akbaru min kulli syai'. Allah itu besar dari segala sesuatu. Wa ajmalu min kulli syai'. Allah itu maha indah dari segala sesuatu. Arhamur rahimin. Allah adalah zat yang maha pengasih. Wa aqdarul qadirin, yang paling mampu atas segala sesuatu. Oleh karena itu fal Qur'an, kata beliau. Penutupnya beliau mengatakan fal Qur'an unzila li ta'rifi ibadihi bihi. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan hambanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini nunjukkan kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tersebut liyadabbaru ayatihi, ditadabburi ayat-ayatnya. Supaya apa? Lita'rifi ibadihi bihi, agar hambanya itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan paling besar kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ada di rumah-rumah kita, Al-Qur'an ada di masjid kita, bahkan Al-Qur'an ada di HP kita. Tapi kita jarang mentadabburi Al-Qur'an. Gimana mau mentadabburi? Bahasanya ramudeng. Bahasanya aja tidak bisa-bisa. Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu tujuannya li ta'rifi ibadihi bihi. Kemudian tujuan yang kedua apa? Wa bi siratihi al-musil ilaihi. Tujuan yang kedua Allah menurunkan Al-Qur'an agar menunjukkan jalan yang mengantarkan kepada Allah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan yang pertama supaya kita bisa kenal sama Allah. Kita harus kenal dulu tujuannya. Kemudian apa? Kalau kita sudah cinta terhadap tujuannya, jalan menuju tujuan itu dikasih tahu sama Al-Qur'an. Biar tidak tersesat, biar tidak salah, biar tidak jatuh terus. Tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an wa bihalis salikina ba'dal wusuli ilaihi. Keadaan orang-orang yang berjalan di jalan menuju Allah, yang sudah sampai menuju Allah. Bagaimana keadaan mereka? Para anbiya, bagaimana mereka dengan Al-Qur'an? Setibanya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang bahagia,
orang-orang siddiqin yang mereka berjalan di dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka menjadi orang-orang yang bahagia. Para syuhada, para sholihin, mereka berjalan menuju perjalanannya Allah Subhanahu wa taala bukan enggak paham Al-Qur'an, Pak. Mereka semua di dalam perjalanannya menuju Allah, mereka paham Al-Qur'an. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ana ngajak antum semua, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Hal-hal yang menghalangi dari ilmu untuk perdebatan, untuk apa dan lain sebagainya, tinggalkan jauh-jauh. Ngapain saya harus buang-buang umur saya untuk saya mencari sesuatu yang tidak bermanfaat? Daripada saya sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, yang tidak mengantarkan saya menuju Allah, yang tidak mencerdaskan hati saya sehingga saya selamat sampai Allah Subhanahu wa taala, goodbye, selamat tinggal. Dan ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selesai. Hamba Allah Subhanahu wa taala kalau berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mereka berjalan? Hauna, tenang. Karena apa? Tahu tujuannya. Tahu apa yang mereka akan kerjakan. Jalan yang mereka akan tempuh tahu. Kalau banyak gangguan, pasti banyak gangguan, Pak. Pasti banyak gangguan. Makanya Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau di sana ada gangguan, dan pasti gangguan itu dari orang-orang yang nggak ngerti, dari orang-orang yang jahil. Bagaimana sikap hamba Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum, selesai, tidak usah ditanggapi. Karena apa? Ibadur Rahman itu sibuk dengan ilmu, memperbaiki diri, memperbaiki perjalanan supaya selamat, memperbaiki bagaimana dia imannya benar kepada Allah, memperbaiki hatinya supaya cerdas. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Tidak sibuk sana, tidak sibuk sini, tidak sibuk situ, hanya kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala. Akhirnya apa? Habis umur kita untuk kila wa qala. Ilmu tidak dapat, keimanan ambruk. Akhirnya apa? Tiba-tiba sudah tua, sudah mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Umur kita tinggal berapa sih? Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah rata-rata sudah setengah lebih. Kalau umur kita 60, kita sudah 30 lebih. Sibukkan untuk ilmu, cerdaskan hati kita. Bagaimana kita kenal dengan Allah? Cari ilmu yang nafi'. Bukan hanya sekedar kila, dan kila. Terus seperti itu, tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Terus kita disibukkan dari ilmu nafi'. Dan inilah tipu daya syaitan. Bagaimana seseorang itu disibukkan dari ilmu yang tidak mengantarkan keimanan, ilmu yang tidak mengantarkan kenal dengan Allah, disibukkan dengan sesuatu ilmu yang tidak bermanfaat, yang hanya mengundang apa? Perselisihan, perdebatan dan lain sebagainya. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang telah disampaikan oleh mu'allif rahimahullah taala, hendaknya kita menjadi a'rafun nasi billah, menjadi orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan Al-Qur'an, sibukkan dengan kalamullah, tadabburi Al-Qur'an dan belajar bahasa Arab. Ini sedikit yang bisa kita ambil pelajaran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala saran dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.